Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang hanya kurang dari 1 jam sebelum fajar, jadi Yang Ke dan Xianingsang keluar dari celah gunung yang tersembunyi. Mengikuti arah aliran Yin Qi di lembah, karena arah aliran Yin Qi di lembah mudah diidentifikasi, karena kondensasi 9 Yin menyerap energi spiritual di lembah, dan kecepatannya sangat cepat, sehingga Yin Qi di seluruh lembah berkumpul dengan ganas menuju tempat tertentu. Jadi penglihatan semacam ini dapat diperhatikan oleh siapa saja yang berada di lembah. Yang Ke memperkirakan bahwa 2 orang dari geng pertempuran darah pasti akan pergi untuk menyelidiki, dan mereka secara alami akan bertemu pada saat itu. Setelah membunuh beberapa master alam asal sejati dan alam pemisahan penyatuan kembali, semangat juang Yang Ke yang bergulir masih belum tenang, karena masih ada orang kuat dari orang kuat di lembah ini. Selama masih ada tekanan, Yang Ke yang pantang menyerah itu akan selalu berperan, dan pikiran serta tubuh akan selalu tegang. Tapi Yang Ke hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa di alam asal sejati ini. Setelah sebatang dupa, keduanya secara bertahap mendekati sumber pengumpulan Yin Qi. Di sana ada cahaya terang yang menggantung di udara. Yin Qi masuk ke sini dan menghilang seolah ditelan, dan ini adalah Yuan Lu kondensasi 9 Yin yang pernah dilihat Yang Ke sebelumnya. Hanya saja dibandingkan dengan yang barusan, sangat berbeda, karena Yuan Lu kondensasi 9 Yin barusan hanyalah sebuah bola cahaya, tanpa bentuk khusus. Sekarang terlihat seperti kuncup bunga yang akan mekar, dan kelopaknya yang lembut terlihat jelas. Keduanya menyembunyikan sosok mereka, dan jaraknya sekitar 50 kaki dari Yuan Lu kondensasi 9 Yin. Xianingsang berkata dengan lembut, Yuan Lu kondensasi 9 Yin ada di dalam kuncup, dan itu tidak akan muncul sampai kuncup mekar. Itu hanya dapat dikumpulkan pada saat itu. Awalnya, saya mengatur formasi kunci 9 Yin di 8 rantai untuk menangani itu. Tapi itu dipaksa untuk dimulai lebih awal oleh orang-orang itu. Selama orang-orang itu tidak mati, 8 rantai Yin Qi tidak akan kembali. Kali ini saya hanya bisa melihat metode Anda. Saudara junior, vitalitas yang sejati Anda adalah musuh bebuyutannya. Saya tidak memiliki formasi jika tidak. Itu tidak akan membantu Anda sama sekali. Apakah itu akan lari? Yang Ke mengerutkan kening. Ya, jadi tidak banyak harapan. Xianingsang memiliki kecenderungan untuk mundur lagi. Lalu jika Anda membunuh semua orang itu, Anda bisa menggunakan formasi lagi, kan? Yang Ke menyipitkan matanya. Bisa dikatakan begitu. Bagaimana jika mereka tidak datang ke sini? Mereka sudah datang. Yang Ke memandang dengan dingin dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke samping. Tawa keras Wen Feichen datang. Anak itu pintar. Wajah cantik Xianingsang berubah dingin dan dia menoleh untuk melihat ke sana. Tepat ketika dia melihat Wen Feichen dan Long Hui bergandengan tangan, ada semburan api di mata mereka, menatap Xianingsang yang dalam kondisi buruk. Hanya saja yang satu mendambakan harta rahasia surgawi di tubuhnya, dan yang lainnya mendambakan kecantikannya. Namun Yang Ke tampak tenang dan berdiri berdampingan dengan Xianingsang. Wen Feichen dengan tenang datang 20 kaki di depan mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, Anda masih hidup. Itu sepertinya pemborosan dan benar-benar bukan masalah besar. Meskipun rantai Yin Qi tidak bisa diusir, tidak peduli metode apa yang dia lakukan, dan tidak ada bawahan yang mengejarnya kembali untuk melapor ke situasinya.
Jadi dia dan Long Hui sedang menunggu dengan cemas di sana dan tiba-tiba merasakan perubahan Yinki di lembah. Oleh karena itu mereka juga mencari jejaknya. Begitu saya datang ke sini, dia melihat Yang Ke dan Xian Ningsang. Jadi baik Wen Feichen dan Long Hui sangat gembira. Mereka tidak menyembunyikan sosok mereka. Mereka hanya berjalan dengan cara yang berduri. Ketika masalah ini sampai pada titik ini, Wen Feichen tidak akan bersahabat dengan Yang Ke dan yang lainnya. Jadi suara itu melolong panjang, ingin mengingat bawahannya. Namun tanpa diduga, setelah suara melolong, dia menemukan bahwa anak laki-laki di seberang sedang menatapnya dengan sinis, tanpa ekspresi ketakutan. Jadi Wen Feichen tidak mengerti mengapa pihak lain begitu percaya diri. Yang Ke maju selangkah dan berkata dengan wajah dingin, "Tidak ada yang akan datang untuk membantu Anda, meskipun Anda berteriak." Mendengar itu, ekspresi Wen Feichen berubah. Ada apa dengan mereka? Mereka semua mati. Orang mati secara alami mati tidak bisa datang. Jadi tidak ada cara untuk membantu Anda. Yang Ke tertawa. Wajah Wen Feichen tiba-tiba menjadi gelap dan dia menatap Xian Ningsang dengan heran. Dalam benaknya, Xian Ningsang adalah satu-satunya yang bisa membunuh para penguasa alam lihai itu. Karena Yang Ke tidak memiliki kemampuan itu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ketika dia menamparnya beberapa pukulan, dia jelas merasa Xian Ningsang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Bahkan jika mereka semua mati, Anda tidak akan pernah lepas dari genggaman saya. Wen Feichen mendengus dingin, jelas tidak menganggap serius kematian orang-orang itu. Namun, Yang Ke mengambil langkah maju. Energi yang sejatinya melonjak di tubuhnya, darahnya bergolak. Semangat juangnya tidak terbatas, dan dia akan menyerang Wen Feichen. Ketika sosok cantik terbang di belakangnya dan langsung menemui Wen Feichen. Xian Ningsang memimpin dan menutupi Wen Feichen dan Long Hui dengan satu gerakan. Dia jelas ingin merawat Yang Ke yang terluka, jadi dia ingin bertarung 2 lawan 1. Sementara sosok itu bergetar, 10 corak energi dingin terbang keluar, kemudian menyerang Wen Feichen dan 3 menyerang Long Hui. Kecepatannya secepat kilat dan momentumnya mencengangkan. Wen Feichen tertawa keras. Gadis kecil itu sangat mematikan. Ini tidak baik. Saat berbicara, dia menyapa serangan Xian Ningsang dengan kedua telapak tangannya dan berkata, "Tuan Long, saya akan menyerahkan anak laki-laki itu kepada Anda. Saya akan menanganinya gadis kecil ini." "Oke." Long Hui mengangguk dan tidak lupa memberitahunya. "Jangan sakiti wajahnya." "Saya tahu." Wen Feichen tertawa penuh arti dan segera bertarung melawan Xian Ningsang yang bergegas maju. Meskipun Xian Ningsang telah mendapatkan kembali 40% dari kekuatannya, bagaimanapun juga dia terluka terlebih dahulu, dan kekuatan yang dapat dia tunjukkan sekarang mungkin hanya di lantai 6 atau 7 dari alam pneumatik. Wen Feichen bahkan lebih tak tertahankan. Dia hanya bisa tampil di level 2 atau 3 level alam dinamiki. Tapi bagaimanapun, alam nyata keduanya berbeda. Xian Ningsang berada di puncak alam perpisahan dan reoni, dan yang ada di tubuhnya adalah vitalitas. Sedangkan Wen Feichen berada di alam nyata, dan apa yang ada di tubuhnya adalah esensi sejati. Jadi ada perbedaan penting antara energi sejati dan vitalitas. Jadi kematian yang dapat dilakukan oleh yang pertama jauh lebih besar daripada yang kedua. Ditambah dengan fakta bahwa Wen Feichen memiliki pengalaman bertarung yang jauh lebih banyak daripada Xian Ningsang. Jadi secara alami, Xian Ningsang merasa agak sulit untuk mengatasi pertarungan ini. Meskipun dia tidak akan kalah dengan cepat, jika dia ingin mengalahkan Wen Feichen dengan kekuatannya sendiri, itu tidak mungkin. Paling banyak mereka akan seimbang. Bagaimanapun keduanya adalah master dan pertempurannya sangat sengit. Dan mereka telah melesat sejauh ratusan meter dalam sekejap mata.
Sekarang Yang Ke tidak terlalu memperhatikan pertempuran Xianingsang karena dia juga memiliki lawannya sendiri. Dia melirik Long Hui yang berdiri lebih dari 10 meter darinya. Yang Ke tiba-tiba terkekeh. "Tuan muda Long kan?" Long Hui berkata dengan dingin. "Ingin memohon belas kasihan? Sudah terlambat. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Long Hui memandang Yang Ke dengan tatapan mengejek dan berkata dengan santai, "Jika ini keinginan Anda sebelum mati, saya bisa memuaskan Anda. Ambil saja apa adanya." Yang Ke tersenyum, tak terbatahkan, menatapnya dan berkata, "Anda benar-benar ingin membunuh saya hanya karena Humeor?" Long Hui tampak sembrono dan berkata dengan jijik, "Kalau tidak, Anda pikir tuan muda ini penuh? Apa yang dia lakukan dengan Anda dari jarak yang begitu jauh?" Yang Ke mengerutkan kening. "Tapi saya tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Humeor. Baru bertemu beberapa kali. Mungkin Anda tidak bermaksud apa-apa untuk dia, tapi wanita jalang itu memperlakukan Anda berbeda." Ekspresi marah muncul di wajah Long Hui. "Dia bahkan berani tidak mematuhi kakek saya karena Anda. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia belum pernah melakukan ini untuk pria manapun sebelumnya. Jadi bajingan macam apa Anda? Dan Anda berani mendapatkan ide wanita saya?" "Kakek Anda?" Mata Yang Ke berkilat dingin. Dia ingat satu pukulan Long Zhaitian yang tidak masuk akal dari tanah. Jika tubuh emas yang bangga itu tidak memainkan peran dalam menyingkirkan kurungannya saat itu, saya khawatir saya akan mati. "Satu pertanyaan lagi," Yang Ke berkata dengan dingin. "Bagaimana Anda tahu bahwa aku meninggalkan pavilion surga?" "Jelas karena mereka dapat mengejar jauh-jauh ke sini. Mereka pasti berangkat tidak lama setelah Yang Ke meninggalkan pavilion surga. Jika tidak, mereka pasti akan kehilangan jejak. Dengan kata lain, ketika Yang Ke meninggalkan pavilion surga, dia telah diincar oleh seseorang yang memiliki hati." Long Hui terkekeh. "Tentu saja, seseorang memberitahu saya." Benar saja, apa yang Yang Ke pikirkan ternyata benar. Adapun siapa yang memberitahu saya tidak tahu. Tapi saya pikir Anda harus tahu siapa yang Anda sakiti. Long Hui memandang Yang Ke dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan tidak ada penyembunyian di wajahnya. Adapun gelombang yang marah, saya tidak mengharapkannya. Saya hanya menemukan jejak mereka di kota kecil di kaki gunung. Yang Ke sedikit mengangguk. Long Hui tidak menipu kebutuhannya karena dia mengatakannya memang benar. Nulang mungkin hanya kebetulan melihat dia keluar mengejarnya. Seharusnya tidak perlu ikut campur, toh dia sudah mati. Sekarang tuan muda ini telah memenuhi keinginan Anda. Sekarang Anda mati untuk saya. Long Hui menyeringai. Sosoknya bergoyang dan dia dengan cepat mempersempit jarak antara dia dan Yang Ke. Matanya penuh dengan cahaya yang bersemangat. Dan dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Dengan setiap ayunan kepalan tangan, serangan seperti bulu ditembakkan dari bagian depan kepalan tangan. Fayu meledak. Seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Sebagai cucu dari Long Zhaitian, status Long Hui tidak rendah. Jadi seni bela diri yang dia kembangkan secara alami tidak biasa. Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun dia juga berada di level pertama alam Qidong, kekuatan aslinya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Nulang di level yang sama. Long Hui bukan hanya pemuda yang penuh nafsu, jadi untuk Yang Ke saat ini, dia juga musuh yang sulit dihadapi. Saat Long Hui menyerang, Yang Ke mengelak dengan tergesa-gesa, menyebabkan serangan Long Hui gagal, yang membuat ekspresi terkejut melintas di mata Long Hui. Ketika dia memikirkannya, Yang Ke tingkat keempat dari Yuan Ke sama sekali tidak bisa menghindari gerakan pamungkasnya.
Saat berikutnya, fluktuasi Yuan Qi yang ganas dan brutal tiba-tiba meletus dari tubuh Yang Ke. Merasakan kekayaan dari fluktuasi vitalitas ini, warna kulit Long Hui berubah, di mana lantai 4 Yuan Ke. Dia jelas telah mencapai puncak alam Yuan Ke, dan dalam hal tingkat intensitas fluktuasi, dia tidak jauh ketinggalan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Namun meskipun dia terkejut, tetapi itu hanya sesaat, dan Long Hui sudah bergegas ke sisi Yang Ke. Kemudian vitalitas melonjak di tinjunya, dan dia meninju Yang Ke dari atas ke bawah. Tepat ketika Yang Ke mengelak lagi, pukulan ini langsung menghantam tanah, disertai dengan suara keras dan debu yang berterbangan. Lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Sebelum Long Hui bisa bangun, tubuh Yang Ke tiba-tiba melompat ke belakang. Lututnya terangkat tinggi, dan dia mendorong ke arah dagunya. Namun reaksi Long Hui tidak lambat. Dia membentuk telapak tangan dengan satu tangan, menahan dagunya dan menekan. Sekarang lututnya berada di tengah telapak tangan. Vitalitas keduanya meledak. Yang Ke terhuyung-huyung dan Long Hui juga terbang mundur. Menggunakan kekuatan ini untuk meredakan serangan Yang Ke. Setelah keduanya bertukar langkah, mereka berdiri diam dengan tergesa-gesa. Melihat Yang Ke dari atas ke bawah, Long Hui menyipitkan matanya. Jadi, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda. Tapi meski begitu, Anda bukan lawan saya. Sebelum Long Hui selesai berbicara, sosok Long Hui tiba-tiba kabur dan sepertinya ada emas di telapak kakinya. Dengan cahaya yang menyala, dan dia datang ke belakang Yang Ke dalam sekejap. Langkah pelangi emas. Seni bela diri kelas menengah tingkat prefektur lainnya, dengan kecepatan langkah ajaib ini, Long Hui akhirnya sampai ke sudut mati pertahanan Yang Ke. Vitalitas melonjak di jarinya, dan dia menyodok bagian belakang kepala Yang Ke dengan satu jari. Jelas ingin membunuh Yang Ke dengan satu jari. Pada saat kritis hidup dan mati, Yang Ke merasakan angin di belakang kepalanya dan buru-buru menoleh. Jari ini mengusap pipi Yang Ke dan menyodoknya. Vitalitas yang tajam mengeluarkan noda darah di wajahnya. Yang Ke berbalik, setetes yang liquid muncul di ujung jarinya. Dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi pisau berwarna merah darah setipis sayap jangkrik, membantingnya ke arah Long Hui yang berada di dekatnya. Karena ini adalah musuh yang tangguh, Yang Ke tidak berani menyembunyikan kecanggungannya lagi. Kecerobohan apapun dapat menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Segera bila itu memotong langsung ke tubuh Long Hui, membelahnya menjadi dua. Tetapi Yang Ke tidak terlihat bahagia sama sekali, karena dia bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki perasaan mengenai tubuhnya. Karena apa yang dia potong barusan hanyalah bayangan dari Long Hui. Jelas gerakan kaki lawan cukup maju. Tanggapannya bagus. Suara Long Hui datang dari jarak lebih dari 10 kaki, dan dia memandang Yang Ke dengan santai. Yang Ke membuka telapak tangannya dengan keras, dan pedang berwarna merah darah itu terbang keluar. Melihat itu, Long Hui tidak berani tinggal dan mengambil langkah emas lagi untuk menghindar. Memandang Yang Ke seperti kucing dan tikus dengan jejak ejekan dan penghinaan di wajahnya, namun tidak ada suara, hanya tekad yang pantang menyerah dan semangat juang yang kuat di matanya. Yang Ke berjalan seperti terbang, bergegas ke depan Long Hui dan meninju, tapi dia kembali dengan sia-sia. Sosok Long Hui sudah muncul di sisi lain. Anda ingin mengalahkan saya hanya dengan kecepatan Anda yang seperti siput. Jadi saya di luar kendali Anda. Mulut Long Hui tidak pernah mengangguk sejenak dan dia mencoba yang terbaik untuk mengejek. Dia merasa sudah tak terkalahkan dengan mengandalkan langkah pelangi emas. Jelas dia berpikir bagaimana lawan bisa menang jika dia tidak bisa mengalahkan kecepatannya.
Jadi serangan ganas dari Yangke hanya akan menyanyiakan vitalitasnya. Dan ketika dia hampir kelelahan, itu akan menjadi kesempatannya untuk membunuh dengan satu pukulan. Oleh karena itu, Long Hui memutuskan untuk berurusan dengan Yangke dengan santai. Menunggu kesempatan datang untuk memenangkan kemenangan dengan biaya paling murah. Lambat, terlalu lambat. Jika Anda tidak bisa membunuh saya, teman wanita Anda, saya akan mengambilnya. Seperti apa dia? Saya menantikannya. Saya tidak tahu bagaimana dia akan berteriak ketika dia diperkosa. Mungkin teriakan yang luar biasa. Anda harus tahu, tuan muda ini suka mendengar teriakan wanita yang tidak mau dipermalukan. Pikirkan adegan itu, apakah Anda akan merasa tertekan? Dalam kata-kata Long Hui, meskipun Long Hui juga seorang playboy, dia juga tahu bagaimana memprovokasi musuh dengan menciptakan peluang untuk dirinya untuk menang. Setiap kali dia menghindari pukulan Yangke, dia akan mengejeknya. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan dibuat gila olehnya. Namun Yangke terlihat sama, matanya merah, vitalitasnya gelisah, jelas emosional. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa mata Yangke sebenarnya sangat tegas. Bahkan jika dia diajak seperti ini, maka tekad untuk menang belum berubah sama sekali. Setelah pertarungan sengit, Yangke tidak tahu berapa banyak serangan yang dia lakukan, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sepotong pakaian Long Hui. Sekarang mulut Long Hui kering karena ejekan, dan dia juga diam-diam terkejut. Berbicara secara logis, setelah bertarung begitu lama, anak ini seharusnya kehilangan sedikit energi. Tetapi mengapa kekuatan setiap pukulannya tidak melemah? Seharusnya cadangan vitalitas di tubuhnya tidak cukup untuk mendukung serangan gencar seperti itu. Pemikiran Long Hui benar, prajurit biasa alam Yuan Ke benar-benar tidak bisa bertahan begitu lama, tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tapi Yangke jelas bukan prajurit alam Yuan Ke biasa, dan Long Hui tidak diragukan lagi. Membuat ide yang salah untuk bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dengannya. Sambil berpikir, Yangke menyerang lagi dan Long Hui dengan cepat mengelak. Tetapi ketika sosoknya tenang, dia tiba-tiba mendengar suara menusuk dan serangan panas terbang ke pinggangnya. Melihat ke bawah, ada lubang di bajunya. Jelas serangan barusan hampir melukainya. Sayang sekali. Yangke menarik napas dalam-dalam. Cahaya di matanya menjadi semakin bersemangat, tetapi bercampur dengan jejak ketenangan yang berlawanan secara diametris. Ini adalah tampilan yang agak kontradiktif, tetapi digabungkan dengan sempurna. Bagaimana mungkin? Kulit Long Hui berubah drastis. Serangan barusan jelas merupakan serangan yang telah diantisipasi musuh, di mana dia akan mendarat sebelumnya. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin telah terluka olehnya. Tapi bagaimana Yangke bisa menilai kemana dia pergi? Mungkinkah Yangke telah melihat langkah pelangi emasnya sendiri? Hanya dalam waktu singkat? Mustahil. Dia hanya memiliki kekuatan untuk membuka alam Yuan. Bagaimana penglihatannya bisa begitu cemerlang? Long Hui tertegun saat memikirkan hal ini. Lain kali Anda akan terluka parah, bahkan jika Anda tidak mati. Yangke memandang Long Hui dengan acuh tak acuh, bahkan dalam nadanya telah ditentukan. Kentut! Long Hui sangat marah. Jika Anda ingin menggertak saya, Anda masih sedikit lembut. Mendengar itu, Yangke tidak berbicara, tetapi hanya menyerang dengan marah. Sekarang Long Hui juga sangat marah, dan kali ini dia tidak menggunakan langkah pelangi emas untuk menghindar, tetapi mengarahkan serangan Yangke dan meninjunya. Namun dengan suara membentur tanah, tubuh Yangke tidak bergerak. Dia setenang gunung, tetapi Long Hui yang merasakan vitalitas panas yang menyusup dari tinjunya, yang membuat dia terhuyung-huyung ke belakang. Di tengah jeritan aneh,
Long Hui tidak lagi berani menghadapi Yang Ke dan dengan cepat menggunakan langkah pelangi emas untuk memperlebar jarak antara dia dan Yang Ke. Dengan suara teredam, setetes air berwarna merah cerah tiba-tiba keluar, dan saat Long Hui berhenti, langsung mengenai dada kanannya. Jeritan terdengar, ekspresi Long Hui ngeri. Dia menutupi dada kanannya dengan tangannya. Terengah-engah sudut mulutnya berdarah seketika, dan dia kehilangan suaranya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jelas serangan Yang Ke mengenai posisi di mana dia berdiri di depan, membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Selain itu, serangan ini begitu sombong, sehingga membuat orang merasa berdebar. Itu tidak hanya menembus harta pertahanan kelas atas tingkat bumi yang dia kenakan di sebelah tubuhnya, tetapi juga menembus tubuhnya sendiri. Tidak ada yang mustahil. Yang Ke tampak tegas dan melangkah maju dengan cepat. Long Hui tidak berani tinggal dan mulai berlari ke arah Wen Feichen, berteriak di mulutnya. "Tuan Wen, selamatkan saya!" Sekarang Long Hui panik seperti anjing yang berduka. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kesombongan dan ketenangan seperti sekarang? Saat dia jatuh, ada rasa sakit yang luar biasa di punggungnya, dan Long Hui langsung jatuh. Sebelum dia bisa bangun, sebuah kaki besar telah menginjak lehernya. Kekuatan di kakinya seperti gunung yang menekan bagian atas. Long Hui terus menggedor tanah, tetapi dia tidak bisa berbalik. "Saya adalah cucu kecil dari Long Zetian, wakil pemimpin geng pertempuran darah. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberi Anda uang dan wanita. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jadi tidak ada gunanya bagi Anda jika Anda membunuh saya. Karena itu hanya akan membuat Anda kehilangan uang. Apakah Anda ingin permusuhan dengan keluarga Long saya?" Long Hui tidak bisa menahan diri, memohon pengampunan berulang kali, tetapi ada pandangan kebencian yang tak tertandingi di matanya. Dengan punggung menghadap Yang Ke. "Tuan Long?" Yang Ke menarik nafas dalam-dalam. "Jeritanmu sama sekali tidak menyenangkan." "Ya, Kakak Yang berkata benar, jika Anda tidak menyukai saya, panggil saja saya." Long Hui semakin tertekan, jadi dia terus memohon belas kasihan. "Kalau begitu, diam selamanya." Setelah mengatakan itu, Yang Ke menginjak kepala Long Hui, menginjak seluruh wajahnya di tanah berjongkok, dan meninju tulang lehernya. Dengan bunyi klik yang tajam, leher Long Hui terbuka, dan matanya yang melebar penuh dengan kengerian dan penyesalan. Memegang tubuh Long Hui di satu tangan, Yang Ke berdiri dan dengan cepat mendekati medan perang di sisi lain. Setelah beberapa saat, sosok Wen Feichen dan Xian Ningsang memasuki mata Yang Ke. Pada saat ini, keduanya bertarung secara merata, dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Jelas salah satu dari keduanya disegel, yang lain terluka, dan vitalitasnya belum pulih, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan sarana yang dapat mereka gunakan juga dikompromikan. Namun meski begitu, pertempuran para master di level ini jauh lebih intens daripada pertempuran yang dialami Yang Ke. Sosok itu bergerak dan berkedip, hampir datang dan pergi. Vitalitasnya meledak, dan situasi pertempuran menjadi cemas. Yang Ke memperhatikan sebentar, mengetahui bahwa jika dia bertemu Wen Feichen 1 lawan 1, dia mungkin tidak memiliki banyak harapan untuk menang. Tapi sekarang dengan Xian Ningsang, 2 lawan 1 sulit dikatakan. Setelah menonton sebentar, Yang Ke sudah mengambil keputusan, dan sambil dengan cepat mendekati Wen Feichen, dia mengangkat tubuh Long Hui dan berteriak, "Tuan Wen, lihat siapa ini." Sebelumnya, Tuan Wen tidak menemukan sosok Yang Ke. Jelas dia tidak berani terganggu dalam pertempurannya sendiri,
jadi secara alami dia tidak tahu detailnya di sini. Setelah mendengar kalimat ini, dia menoleh untuk melihatnya dan terkejut. Tuan Long? Pada saat ini di tubuh Long Hui ada lubang besar di dada. Darah mengalir leher lemas. Tulangnya seolah-olah telah dihancurkan dan kepala terkulai di dada, yang menunjukkan Long Hui tidak bernyawa. Namun melihat Long Hui sudah mati, Wen Feichen tidak dapat mempercayai matanya. Tuan muda yang keren ini setidaknya adalah seorang seniman bela diri di tingkat pertama alam dinamis Qi, bukan? Selain itu, dia telah berlatih banyak seni bela diri yang membuatnya mengeluarkan air liur, dan kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Justru karena Wen Feichen percaya pada kekuatannya, sehingga dia dapat dengan aman membiarkannya bertarung sendirian dengan Yang Ke. Tetapi mengapa dia mati sekarang? Patah rusak. Wen Feichen mengerang diam-diam di dalam hatinya. Tidak masalah jika pertarungan darah membantu orang lain mati, tapi Long Hui tidak bisa mati. Jika dia mati, bukanlah Long Jietian akan marah? Karena master dari batas kenaikan abadi ini pasti akan menyalahkannya, dan dia tidak akan tahan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.